Soft skills itu kalau saya lihat setelah pulang itu ya dari tahun 2016 itu kayak fondasi yang harusnya kayaknya kita bisa lebih strong lagi nih gitu. Manusia itu sekarang menurut saya kita menggunakan kapasitas kita tuh kan less than 1% kali dengan apa yang kita sebenarnya bisa gitu. Kalau kita lebih aware tentang diri kita akan bisa mengutilize kita lebih tinggi lagi secara persentage. Indonesia tuh keren banget. Jadi kalau menurut aku, kamu harus bangga jadi orang Indonesia di luar negeri. Orang Amerika pede banget ya, gue American nih gitu. Atau orang mana dari negara mana, mereka kan kalau ke Bali atau kemana kan kayak pede aja. Ya kita harusnya kita pede banget. Mungkin boleh ngobrol soal Inspigo nggak Mas? Gimana Inspigo ini mendorong lifelong learning juga begitu. Karena aku tadi ngobrol, Mas bilang ada summary buku yang bentuknya audio, kemudian podcast. Gimana nih Mas, visi atau ada nggak suatu strategi Inspigo untuk mendorong lifelong learning di Indonesia? Karena prakerja itu kita fokus sama adult learning, yaitu pendidikan setelah atau peningkatan keterampilan setelah pendidikan formal. Jadi kita sangat open dengan lembaga pelatihan ataupun platform-platform yang mendorong edukasi gitu Mas. Mungkin Mas bisa cerita? Iya. Jadi kalau di Inspigo sendiri, Inspigo adalah platform learning ya, tapi memang kontennya banyak berbentuk audio. Makanya kita sering lihat juga sebagai podcast platform, tapi podcastnya benar-benar untuk learning sebetulnya. Audionya ada dari ya podcast ngobrol gini, ada dari book summary, case study, ada meditasi. Meditasinya bareng Dian Sastro, kalau ada yang mau tidur itu Dian Sastro silakan. Terus juga ada tips-tips buat keseharian kerjaan lah gitu ya, misalnya kayak memberikan feedback, mendapat feedback gitu-gitu juga ada. Nah intinya sebenarnya kita fokusnya di soft skills karena tadi ya kayak sebelum acara ini kita kan ngobrol bahwa soft skills itu kalau saya lihat setelah pulang itu ya dari tahun 2016 itu kayak fondasi yang harusnya kayaknya kita bisa lebih strong lagi nih gitu. Terutama mungkin di area mungkin self leadership gitu ya. Apa itu Mas? Self leadership itu ya tadi itu mungkin balik mengerti diri sendiri, bisa memanage diri sendiri. Ya karena pada akhirnya kan kalau kita ngerti tentang diri kita ya kita akan tahulah tentang apa yang mau kita lakukan gitu ya. Tadi juga Pak Cahyo juga mention kan di awal. Nah hal-hal yang sifatnya lebih soft itu kita fokuskan sih di Inspigo. Jadi semua book summary-nya juga mengenai itu tentang creativity, tentang problem solving, tentang self leadership, tentang leadership. Buku-buku bestseller lah di dunia itu ada 800-an. Nanti silakan dicoba, saya kasih ini ya premium. Betul ya Mas. Boleh. Karena nggak ada presentasi ya, jadi saya nggak kasih quote ya, tapi nanti saya kasih aja. Tapi intinya itu, dan sekarang ya bergulirnya AI segala kita lagi ada project ini ya mudah-mudahan akhir bulan bulan September ini kita launch prototipe-nya. Jadi kita merasa setelah orang belajar tentang leadership, tentang all these soft skills, orang itu kan perlu latihan ya. Latihannya kan so far pakai quiz, pakai tes, ada role play tapi masih sifatnya manual gitu. Nah kalau kita lagi bikin role play pakai AI, jadi misalnya nih kita belajar leadership. Kan belajar leadership kan kalau habis dites, misalnya saya skornya 10 out of 10 di leadership. Kan bukan berarti saya good leader ya. Kan belum tentu, itu cuma saya jago ngafal aja tentang leadership. Nah di situ di AI itu bentuknya hampir kayak ChatGPT, tapi dia ada situationnya gitu. Misalnya kita dikasih project sebagai leader, kita dikasih project terus projectnya gagal. Apa yang kita harus lakukan gitu ke tim sama ke klien. Nah, nanti kita jawab di situ. Nanti akan diskusi sama AI-nya. Nanti terakhir akan dianalyze sama AI-nya leadership kita tuh seperti apa. Jadi sekarang ya harusnya kita bisa lebih mudah lah kita role playing sehingga kita bisa tahu sebetulnya skill set
dari knowledge yang kita pelajari ini tuh sudah diaplikasikan seberapa banyak sih, atau sudah kita istilahnya skill kita tuh ada di mana gitu based on role play itu. Jadi lebih open ended, dan AI-nya tuh bisa menganalisis dan mensuggest apa yang perlu diimprove gitu nantinya. Wah, menarik banget. Jadi udah ada implementasi role play dengan AI di Inspigo yang akan di launch segera ya Mas ya. Amin. Amin ya, luar biasa. Supaya belajar lebih seru lagi. Benar. Karena at the end of the day, belajar kan kita intake ya selain AI. Kita sekarang ini lagi intake nih. Tapi yang perlu itu pas lagi mengaplikasikan ya gitu. Kalau di intake terus kita nggak mengaplikasikan kan, ya istilahnya berarti belum terwujud gitu kan si skillnya. Nah, si role play itu semoga bisa membantu kita gitu untuk mensimulasi aplikasi seperti apa nanti gitu di real world. Luar biasa. Iya Mas, bicara tentang real world, tadi Mas juga bicara tentang soft skill nih. Jujur saya banyak sekali yang harus improve soft skill saya Mas. Dan ini pembelajaran terus menerus gitu ya. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu nih gimana supaya soft skill kita itu bisa diimprove gitu. Apakah cukup baca buku ataukah memang harus langsung dialami case-nya Mas? Dan mungkin Mas kan udah mengalami karir yang luar biasa ya, dan pernah jadi manajer juga di Amerika begitu ya. Ini bagaimana soft skill itu membuat Mas bisa stand out dan membuat Mas lebih produktif gitu? Kalau soft skill sih menurut saya tadi balik lagi ya ke diri sendiri dulu. Kan semakin kita sering ngobrol sama diri sendiri, dan ini kayaknya nggak cuma pas di awal karir ya, kayak mungkin seumur hidup ya sampai tua gitu nanti. Ya sering ngobrol ya, kita jadi tahu yang kira-kira perlu diimprove apa gitu. Kalau saya sih cukup a big fan of ini ya, mendeteksi rasa tadi itu ya, kayak wah kayaknya gue pas presentasi tadi kurang pede deh gitu ya. Kenapa ya gitu. Jadi memang doyan aja sih menganalisa gitu ya. Kenapa ya, gara-gara mungkin orangnya let's say lebih agresif apa segala macam gitu kan. Oh jadi gue gak pede nih. Kenapa kayak gitu? Berarti kan harus ada yang diimprove. Ya udah kita telusurin. Tapi ya dari refleksi itu biasanya tahu kira-kira apa yang butuh dipelajari dulu gitu kan. Ya tes sih oke lah buat simulasi memberikan kira-kira yang kurang di mana gitu. Tapi ngobrol ke diri sendiri tuh sebenarnya lebih sincere ya, lebih dapat gitu apa yang kira-kira kita butuhkan banget nih untuk mengimprove diri kita gitu. Dan biasanya saya menganalisa situasi-situasi aja gitu. Misalnya kayak hari ini gitu, saya ngomong semuanya diem gitu kan. Mesti ngapain ya gitu. Gak bisa anda doang sih. Ya, ini kira-kira gitu nanti dianalyze. Tapi bukan overthinking ya. Kenapa ya gue gitu ya gitu, jadi stres gitu, enggak. Cuma saya apa yang kira-kira mesti diimprove gitu. Tapi ya dari hal-hal yang kayak gitu aja menurut saya jadi lebih relevan ya dengan apa yang kita perlukan juga untuk maju ke depannya gitu. Menarik banget Mas Tio. Ya, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya nih ke Mas Tio, mungkin pengalaman beliau atau pendapat beliau tentang beberapa case yang mungkin teman-teman alami gitu, terutama tentang belajar atau tentang diri sendiri ya, dan soft skill, kemudian teknologi, desain. Silakan apa aja yang mau ditanyakan, bebas. Ini kan kita forum bersama aja ya, team building yang informal aja nih. Silakan teman-teman. Wih, Mas Mul, luar biasa. Siap. Ya, jadi ini berbagi pengalaman juga buat teman-teman ya. Jadi kalau sebenarnya ChatGPT itu kan sebenarnya kayak kalau saya dulu biasanya nanya ke forum ya, zaman kita ya. Kalau zaman tahun 2000-an itu kan kalau kita ada masalah bisa nanya ke forum gitu ya. Dan forum gitu ya. Biasanya kayak gitu. Nah, kebetulan ada ChatGPT ini kayaknya membantu ya, karena semua mungkin di data-data yang ada di sana gitu online dikumpulin terus kemudian sama mesin dijawab gitu ya. Nah ini ChatGPT sebenarnya saya nggak akan nanya ke sana. Jadi persoalan kami biasanya ya yang sudah kena rutinitas itu untuk belajar hal yang baru itu biasanya karena di rutinitas itu sendiri gitu persoalannya gitu ya. Karena ada beban pekerjaan, membagi waktu untuk belajar sendiri itu agak susah gitu, apalagi
tiba-tiba nih update ya teman-teman ya. Nih harus segera selesai gitu. Nah itu tadi mau belajar jam segini mau belajar akhirnya meleset lagi gitu ya. Jadi memang butuh spare waktu menjelang pulang pulang kerja atau ketika Sabtu Minggu kita ngasih waktu itu untuk belajar lagi gitu ya. Karena kalau di kami kebetulan di pemantauan ya ada beberapa hal-hal yang sudah kita otomatisasi ya. Jadi kita lagi sama Danu lagi bikin juga untuk otomatisasi email gitu ya. Karena ada banyak hal-hal yang rutin yang harus kita konfirmasi ke direktur-direktur lain yang mau kita otomatisasi karena ada jadwal-jadwal tertentu yang mau kita otomatisasi. Jadi kalau misalnya ada persoalan ini kita tinggal kasih trigger nanti kita kirim gitu ya. Itu lagi kita cari di ChatGPT ya. Mau butuh waktu lah itu untuk develop itu. Nah, update pertanyaannya adalah gimana nih ngebagi waktu nih antara rutinitas untuk belajar lagi nih kita nih karena kita nggak ada waktu nggak ada kalau ada policy gitu ya kita ada reservasi waktu gitu ya masih waktu Iya. lagi ya mungkin gimana pengalamannya Mas itu? Iya, thank you Mas. Kalau aku mungkin lebih namanya tuh mungkin learning in the flow of work ya. Jadi apa yang kita kerjain, apa yang kita bisa pelajari nih di hal baru di sini. Mungkin mulai dari situ dulu. Karena kalau spare waktu segala macam itu kan komitmen ya. Itu pasti ada aja gitu kan alasan. Saya juga beli kelas-kelas online banyak tapi kayak nggak pernah gitu kan, nggak pernah diselesaiin gitu karena nggak ada waktu. Tapi begitu misalnya ada project A gitu, terus akhirnya kita kulik, kita merasa kayak wah ini kayaknya bisa kayak gini nih, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Di situ kan juga belajar. Nah, pada akhirnya ya mungkin ada inovasi atau ada knowledge baru. Saya biasanya sih dari situ sih. Jadi benar-benar coba menggunakan apa yang di depan mata untuk improve diri sendiri gitu ya. Mungkin hal-hal yang simple sih seperti itu. Mungkin contohnya kayak apa ya? Kayak misalnya AI inilah sekarang saya ada project AI gitu kan. Kita memang harus launch misalnya ke klien gitu. Ya mau nggak mau itu kan pressure kan. Tapi dari situ kan saya jadi bisa belajar banyak hal gitu. Jadi kadang saya mempressure diri saya sendiri sih untuk saya tetap belajar gitu. Jadi sebenarnya deadline atau pressure itu it's good. Cuma konteksnya gimana caranya supaya itu tuh bukan sekedar kerjaan terus selesai gitu. Tapi saya bisa belajar sesuatu dari situ gitu. Jadi menggunakan opportunity itu untuk ya selalu bisa belajar hal baru gitu ya. Saya nggak tahu juga sih konteksnya kalau di sini tuh apakah bisa gitu seperti itu. Kalau di kerjaan saya kebetulan ya saya bisa gitu untuk ini tentang apa sih, saya explore lagi. Ya pada akhirnya saya dapat knowledge baru. Tapi mungkin bukan berarti saya kayak ambil modul marketing baru gitu kan. Itu kan pembelajaran yang lebih formal ya Mas ya. Kalau ini pembelajaran yang lebih informal gitu dengan konteks apa yang ada di depan mata gitu sih. Tapi pada akhirnya mungkin bisa nge-link ke situ juga gitu. Menarik banget ya. Jadi tadi Mas Jo cerita bahwa kita bukan mendedikasikan satu waktu saja untuk belajar, tapi saat kita kerja kita juga belajar gitu. Gimana kita mencoba kritis terhadap kerjaan kita, melihat dari sudut pandang yang lain, apakah kita bisa improve, itu juga menurutku belajar ya Mas ya. Iya. Saya sebetulnya tuh orangnya males ya. Karena males tuh maksudnya males tuh kayak udah kalau pulang gitu aja, kalau bisa kerja aja. Tadi saya kayak misalnya suka marketing, suka desain, udah deh daripada gue kerjaan satu-satu gue kumpulin aja. Sebenarnya intinya males itu sih. Cuma pada akhirnya ternyata males itu kan create simplicity ya. Mungkin simplicity itu yang membantu. Ternyata gue jadi nggak mau ribet nih, nggak mau ngisiin waktu, gue belajar dari sini aja gitu. Mungkin itu yang membantu saya pribadi ya gitu ya, sehingga tetap masih bisa belajar terus sih gitu. Oke, menarik banget. Thank you Mas Mul nih, pertanyaannya bagus banget, pertanyaan yang mewakili aku dan kita semua nih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada satu pertanyaan lagi ya dari Monica, silakan. Ya, thank you Mas Dio untuk sharingnya. Tadi Ibu penjelasannya ya, mungkin mulai tentang AI, gimana digital sekarang itu membawa satu perspektif baru, jadi berefleksi apakah sebenarnya sekarang are we having the right education? Karena
seringkali mungkin kita melihat bahwa dari kecil kita itu diajarkan sangat banyak dengan ilmu-ilmu knowledge yang sifatnya sangat material gitu ya, sangat kognitif, sangat teori based. Menarik banget tadi Mas Tio mengeksplor juga bahwa di era digitalisasi sekarang ini justru mungkin part itu akan semakin disimplifikasi dengan keberadaannya AI, tapi bagaimana kita bisa lebih self-aware, kita lebih bisa punya mastery skills terhadap diri kita. Nah, saya jadi terinspirasi untuk berpikir bagaimana sebenarnya apakah pendidikan kita saat ini masih relevan dengan itu, dan tadi sempat di-mention juga bahwa there's a very little attention untuk kita juga bring up this kind of life skills gitu ya, hal-hal yang mungkin sifatnya creative thinking, problem solving, critical thinking, self management, time management, to be put on our education system gitu. Dan menarik juga melihat Inspigo mulai masuk untuk do something di situ, mungkin mostly yang kaitannya dengan informal learning yang kita dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Kita coba untuk aware, okay, then I have to upgrade dengan membaca buku atau dengerin podcast, dengerin cerita orang-orang, dan akhirnya kita juga termotivasi untuk do it on our own gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, ini juga mungkin memantik diskusi ya, men-trigger kita bareng-bareng berpikir, is there anything yang kita bisa lakukan sebenarnya untuk membuat pendidikan kita itu juga bisa semakin relevan dengan situasi kita pada saat ini? Apakah cukup dengan mungkin kita sudah memulai gitu ya untuk self development, kita coba untuk self upgrade, tapi is there any chances kita juga bisa membuat upaya-upaya ini bisa lebih intensional dan struktural? Let's say, apakah ada peluang-peluang yang bisa kita lakukan katakanlah untuk menembus education system kita misalnya. Tadi menarik banget yang sempat di-sharing juga sama Mas Tio ketika mungkin melihat anaknya gitu yang mengalami challenge untuk belajar. Saya melihat ada peran keluarga, family, especially parents gitu yang sangat kuat di sini. Dan saya jadi berpikir juga bahwa sebenarnya education itu, learning itu should start sebenarnya bukan dari sekolah, should start dari first institutional level, yaitu family gitu kan. Dan apakah juga misalnya kita bisa mapping out mungkin peran-peran dari berbagai ya mungkin berbagai aktor gitu lah ya, mungkin bukan hanya lean on guru atau sekolah as institution, tapi mungkin kita juga di dalam peran-peran kita setiap hari as human, maybe as parents, maybe as I don't know, family caregiver, atau mungkin kita sebagai kakak, atau mungkin kita punya sebagai tetangga atau apapun itu, untuk juga bisa involve di dalam upaya-upaya ini untuk membuat education system kita atau education kita lebih relevan. Wah, bagus banget pertanyaannya. Are we having the right education? Luar biasa. Iya, thank you. Kalau tadi balik mungkin di poin awalnya, teknologi semakin lama semakin canggih, terutama AI, robotics, terus ada bioteknologi, cloning dan segala macam, ini makin menggila gitu ya di bagian mungkin di China gitu sekarang udah banyak tuh cloning gitu. Biotek itu sangat canggih gitu. Kalau saya lihat sih trennya mungkin sedikit reflection ke social media naik, mental health drop gitu, karena kita tuh mungkin ya banyak comparing juga ke others, pada akhirnya kita merasa kurang cukup dan ada mental yang kena efek. Nah, kalau di era AI ini justru itu lebih dalam lagi, karena kita merasa kayak, wah ini gue gunanya apa nih sebagai manusia. Jadi semakin eksistensial ya, semakin drop lagi. Nah, semakin drop lagi tadi itu ya ini banget sih, bagus banget kan summary-nya. Semakin drop lagi itu ya kita semakin harus tahu diri kita tuh siapa. Gitu. Itu ini saya baca beberapa research dan juga banyak buku-buku lah tentang futurist yang nulis gitu ya. Memang pada akhirnya orang lebih spiritual gitu. As this technology ini becomes more advanced, manusia akan lebih spiritual. Nah, tadi balik ke self mastery. Menurut saya itu sangat-sangat penting, itu mungkin paling penting di pendidikan. Bisa dibilang ya, karena ya kita mau belajar biologi, belajar fisika, belajar sekarang apa sih namanya, kimia, PPKN sekarang apa ya namanya, bukan PPKN ya, pokoknya itulah semuanya ya, PPMP gitu ya dulu ya. Intinya
ya kita kalau nggak diajarin tentang mengetahui diri kita itu tuh nanti ya akhirnya itu ilmu-ilmu itu nggak relevan gitu. Iya. Kenapa kita harus berbuat? Kan kalau misalnya dulu ya, saya udah lama nggak sekolah, cuma kayak kita harus berbuat baik sama orang. Kenapa? Itu kan kayak diajarkannya mungkin secara budaya gitu kan. Tapi apa ke kitanya gitu? Kenapa kita harus berbuat seperti itu? Ya intinya banyak tentang diri sendiri sih. Ya saya bilangnya sih self mastery itu ya. Itu penting banget. Saya ngajarin anak saya juga. Kita sering pep talk lah berdua gitu. Mungkin udah bosan kali ya sama saya. Ini kalau berdua nih kasih ujangan lagi nih gitu. Tapi diskusi sama dia, terus dia juga di sekolah sekarang mulai ada SWOT analisis tentang dirinya sendiri. Kayak strength-nya apa gitu, weakness-nya apa, weakness-nya lazy gitu terus. Tapi at least dia acknowledge dia lazy gitu kan. Tapi SWOT analisis itu kan penting buat diri sendiri ya. Kita tuh kekuatannya apa, kekurangannya apa. Ya semua orang punya kekurangan lah. Jadi ya kita be very honest gitu dan nggak apa-apa gitu. Dan itu menurut saya kalau diimplement di dalam education system di Indonesia secara structure itu akan sangat powerful. Karena manusia itu sekarang menurut saya kita menggunakan kapasitas kita tuh kan less than 1% kali dengan apa yang kita sebenarnya bisa gitu. Kalau kita lebih aware tentang diri kita akan bisa mengutilize kita lebih tinggi lagi secara percentage ya. Kemarin saya baru nonton film Lucy itu ya dari beberapa tahun yang lalu, kalau udah pernah nonton ya. Dia kan kapasitas otaknya kan nambah terus ya. Jadi dia bisa merasakan macam-macam begitu, kapasitas juga naik. Tapi ya itu biarpun science fiction tapi itu banyak researchnya juga. Jadi ya semakin kita ngerti diri sendiri, semakin kita bisa mengutilize diri kita, ya of course negara ini, bangsa ini akan jauh lebih bisa maju ya, karena kita sendiri bisa mengendalikan diri sendiri gitu kan. Di dalam self mastery itu nggak cuma tentang awareness, tapi kita bisa mengontrol. Kan kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Misalnya kita nggak suka kalau kita lagi dimarahin sama bos gitu kan. Ya nantinya kalau kita nggak suka itu, kita suka ini, setelah kita dimarahin kita melakukan hal yang kita mungkin bisa menetralize rasa-rasa itu. Jadi kita bisa memanage kita sendiri gitu dengan lebih baik gitu kan. Nah, di era teknologi yang semakin advance itu, ini saya rasa akan lebih kental lagi nih si self mastery ini. Pada akhirnya kita balik lagi ke diri kita. Karena ya kita melihat ini sih canggih banget ini. Robot, AI, apalagi kalau ngelihat yang bioteknologi itu ya. Itu ya sekarang ya apa ya, kalau lihat di internet itu kan bayi-bayi udah banyak ditaruh di tabung-tabung, udah produksi gitu kan. Itu udah gila gitu. Nah kita kan jadi akan banyak melihat ke dalam. Jadi ya hopefully sih ya kita bisa memasukkan itu. Saya setuju banget kalau bisa dimasukkan ke dalam educational system. Tapi at the very least menurut saya yang paling mungkin applicable, pertama kita ngelakuin ke diri kita dulu. Setelah itu kita bisa ngajarin atau mungkin sharing lah ya, ngajarin ke keluarga, ke kerabat terdekat, misalnya adik, kakak, ibu, ayah gitu ya. Itu sangat bisa. Saya sama ayah saya juga masih diskusi gitu tentang si self mastery ini gitu ya, karena ya sampai umur berapapun kita harus melakukan ini dan enjoy aja rasanya. Karena orang itu kan selalu berubah ya. Dulu saya sukanya dulu saya suka bikin lukisan, sekarang saya sukanya bikin apa gitu kan. Orang tuh berubah. Jadi kalau kita nggak aware sama diri kita sendiri seiring waktu, ya kita detach sama diri kita gitu. Wow, dalam. Semakin canggih nanti saya yakin akan semakin spiritual lah istilahnya kali ya. Spiritual maksudnya ngelihat ke dalam lah gitu kira-kiranya. Religi ada mungkin lapisan di situ, tapi spiritual tuh lebih dalam lah, mengenali diri sendiri gitu kan. Ya mungkin kira-kira gitu. Tapi very good question. Terima kasih Mas, very good questions. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Mungkin diskusi sih, bukan pertanyaan juga boleh. Ya. Kalau nggak terkait sama AI, Boleh. aku ada, halo Pak Tio.
Terima kasih banyak udah datang ke sini dan memberikan insight yang banyak untuk kita. Aku mau nanya, aku tertarik banget tadi sempat disebutin kalau Bapak ini udah lama tinggal di Amerika. Tapi mungkin pada prosesnya, pada awalnya kan Ke Amerika. mungkin Bapak Enggak di Boston ketemu. Oh gitu. mungkin di awal mengalami kesulitan, ketakutan, terus kekhawatiran kayak gak bisa beradaptasi di negara yang jauh lebih advance atau ya culture-nya sangat berbeda dengan kita gitu. Bapak punya semacam apa ya? Mungkin tips and trick atau kayak hal-hal yang perlu diperhatikan atau mungkin jangan juga Pak. Aduh jangan deh. Wah, Jangan nikah kan ada. Kalau menurutku ya kita ke luar negeri. Aku dulu mungkin istilahnya bisa merasa cinta banget sama Indonesia waktu saya di luar Indonesia gitu. Indonesia tuh keren banget. Jadi kalau menurut aku, kamu harus bangga jadi orang Indonesia di luar negeri. Indonesia tuh keren banget. Ya secara culture, secara keberagaman, secara macem-macem keren banget. Jadi harus ada pride itu menurutku. Dan orang Amerika banyak yang tahu tentang Indonesia, banyak juga yang nggak tahu ya, cuma tahu tentang Bali. Tapi pride itu yang akan menumbuhkan confidence menurutku ya. Dari mana? Dari Indonesia gitu kan. Indonesia, oh Indonesia gini. Kadang-kadang saya ketemu waktu itu pernah ya, jalan di pinggir jalan ketemu, mungkin bukan gembel kali ya, tapi kayak ya ada orang yang udah tua tapi emang dia duduk-duduk di jalan aja gitu. Dia tahu SBY, dia tahu Soekarno, dia tahu Soeharto, kaget loh. Dan dia adore banget Indonesia. Jadi maksud saya cinta tanah air Indonesia itu bisa sangat nge-build confidence di sana. Kan pasti kan ininya baru, environment-nya baru. Ya pasti itu akan ada adjustment lah ya. Cuma ya selayaknya orang Amerika lah ke Indonesia. Orang Amerika pede banget ya, gue American nih gitu. Atau orang mana dari negara mana, mereka kan kalau ke Bali atau kemana kan kayak pede aja. Ya kita harusnya kita pede banget loh. Indonesia itu ya kita oke lah, kemarin pas ketemu orang yang bawa bapak itu dia tahu Soeharto, Soekarno segala macam. Tapi kita kan sebelum itu, sebelum dijajah, zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, kita punya leluhur-leluhur yang emang benar-benar advance gitu ya. Makanya di sini banyak juga artifacts di Indonesia. Itu kan gila, di sana nggak ada gitu. Jadi maksudnya apresiasi terhadap Indonesia itu bisa menumbuhkan rasa pede juga sih menurutku. Dan Indonesia tuh emang beneran keren. Dan menurut saya banyak yang belum kita explore, even kita di Indonesia kita banyak nggak tahu tentang Indonesia gitu, tentang Nusantara gitu. Jadi the more we explore pasti the more we fall in love lah sama Nusantara. Dan itu menurutku bisa ngebangkitin rasa cinta tanah air. Nah dulu kalau mungkin tips-tips yang ini ya orang-orang di sana kan sebenarnya sangat friendly, open minded, just be yourself aja sih, nggak perlu kayak ngikutin mereka gitu. Dan again kalau kita confident bahwa kita dari Indonesia ini keren gitu, itu akan sangat ngebantu sih untuk adjustment gitu. Tapi Indonesia tuh keren banget. Indonesia tuh keren banget. Saya tuh 17 tahun di Amerika ya. Dan saya bangga banget dari Indonesia gitu. Jadi ya banyak yang nggak tahu juga gitu. Cuma ya sekarang kan udah zaman sosial media mungkin yang sekarang ini ya, jadi lebih terekspos. Jadi harus bangga banget di Indonesia. Saya bukan maksa bangga ya, tapi maksudnya tapi ya kita emang Indonesia tuh emang keren banget. Bukan yang hanya sekarang, tapi sejarahnya dari zaman dulu. Saya baru ke Gunung Padang. Ada yang pernah tahu Gunung Padang nggak? Gunung Padang di Cianjur itu kan piramid tertua di dunia. Piramid tertua di dunia udah 20.000 tahun lebih ya. Kalau mau nonton di Netflix ada juga itu. Dia lebih tua daripada yang di Egypt. Di Egypt itu 8.000 tahun kalau nggak salah. Jadi maksudnya
Indonesia tuh secara sejarah juga sangat rich. Mungkin kita aja yang belum banyak mengeksplor ya, karena kita di ibu kota banyak ya kegiatan-kegiatan tadi ya, banyak deadline dan lain-lain, jadi kita belum banyak ekspor. Tapi Indonesia tuh keren banget, jadi we should be proud kalau keluar, selayaknya mereka proud tentang negara mereka ke Indonesia. Gitu ya Pak ya. Makasih, Kak. Wah, luar biasa banget Mas Tio. Ya aku mungkin mau menambahkan dan selaras dengan Mas Tio nih. Jadi banyak orang di luar negeri ya, ketika dia di luar negeri, dia ngomongin Indonesia tuh negatif. Memang kalau kita ngobrol-ngobrol gitu lebih enak ngomongin yang negatifnya gitu Pak, jadi lebih hot gitu kan. Tapi ketika kita bangga dengan Indonesia, kadang-kadang kita kumpulin cerita-cerita unik di Indonesia yang positif, kita bawa ke mereka. Dan itu menurutku lebih memberikan value added sih buat teman-teman di sekeliling kita juga jadi lebih pede. Jadi coba deh untuk melihat Indonesia dengan perspektif yang tadi Mas Tio bilang, lebih positif lagi gitu. Itu kita yang buat gitu. Perspektif itu kita yang buat. Jadi try to be positif, aku pikir itu juga menarik untuk dicoba gitu ya. Siap. Ini waktu udah hampir habis, mungkin kita akan tutup Pak. Sebelum kita tutup, mungkin Mas Tio ada pesan terakhir yang mau di-sharing ke teman-teman BPKP di sini Mas. Apa ya? Tadi udah di-share semuanya. Mungkin ya sekarang perkembangan sangat cepat. Jadi kalau kita nggak enjoy belajar, itu juga istilahnya ya beban buat kita. Dan enjoy melakukan hal-hal yang baru, eksplorasi mengeksplor sesuatu yang baru tadi di kerjaan segala macam, itu juga menurut saya sebagai sesuatu yang flavorful lah di dalam hidup ini. Jadi ya belajar itu never ending lah sampai kapanpun, dan belajar itu nggak perlu formal. Belajar dari tukang nasi goreng, belajar dari Grab. Saya kan kalau naik Grab, naik motor, naik mobil, saya selalu ngobrol. Wow. Belajar aja. Ya, dia komplain lah, kok sekarang udah sedikit ya, ini udah nggak kayak dulu gitu, saya dapatnya segini gitu. Semuanya saya tanya aja, saya ngobrol aja. Kalau saya tuh super introvert ya, saya orang yang sangat-sangat introvert. Jadi untuk melakukan hal ini ya di awal nggak mudah, tapi karena saya kepo, saya pengen belajar, dan belajar itu bisa dari semua orang, ya saya tanya aja semuanya. Jadi pada akhirnya saya ya dapat ilmu lah dari sini, dari sana sini. Jadi ya semoga teman-teman semangat terus belajarnya. Amin. Dan saya sangat senang juga diundang ke sini, karena Prakerja ini kan adalah satu inisiatif yang mulia ya. Mudah-mudahan bisa terus berkembang, dan saya akan selalu support lah untuk ke depannya. Terima kasih. Terima kasih.